Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, kita boleh ada di hari baru, di usbu yang baru. Semua karena kasih setia Tuhan, karena perkenanan Tuhan. Selalu baru rahmat Tuhan setiap pagi bagi setiap kita. Selalu ada pengharapan, sukacita, damai sejahtera ketika kita memulai hari demi hari, hari yang baru. Kita percaya bahwa kita ada saat ini, kita masih ada hari ini. Itu berarti rencana Tuhan belum selesai dalam setiap kehidupan kita. Itu karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk menjadi apa yang Tuhan inginkan. Kita hidup dalam takut akan Tuhan, di dalam jalan-jalannya Tuhan, sehingga hari demi hari kita bertumbuh dan berbuah berakar di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan kita boleh menjadi berkat, saluran berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, sebelum kita merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan di pagi ini, mari sama-sama kita menyatukan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati yang murni, hati yang bersih. Kita minta Tuhan tahirkan hati kita, sehingga benih firman yang ditaburkan ini, dia tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi firman Tuhan ini yang kita ketahui ini memerdekakan setiap kita, menuntun jalan-jalan kita, memperbaharui tingkah laku kita, menuntun setiap jejak-jejak kehidupan kita dari hari ini sampai dengan seterusnya. Mari Bapak Ibu kita menyatukan hati kita, kita bersatu dan kita menaikkan ungkapan syukur kita karena kebaikan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita sampai dengan hari ini. Mari kita berdoa. Puji namamu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang besar. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kemurahan kesetiaan-Mu bagi kami, sehingga di pagi ini Tuhan Engkau memperkenankan kami ada. Terima kasih banyak Bapa. Kami ada bukan karena kuat dan hebat kami, semata karena kasih setia-Mu, karena kemurahan-Mu bagi setiap kami. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari baru, usbu yang baru, di minggu yang baru. Terima kasih Bapa, berikan kami sukacita, damai sejahtera dalam menjalani hari-hari hidup kami. Kami tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Engkau. Kami tidak bisa melakukan apa-apa di luar Roh-Mu yang kudus. Untuk itu Tuhan, sebentar kami akan mendengar, merenungkan bersama kebenaran firman-Mu. Engkau hadir di setiap hati-hati kami Tuhan. Engkau tahirkan hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga benih firman yang ditaburkan di pagi ini Tuhan menuntun jalan setiap kami. Itu menjadi rema yang kuat bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ini Tuhan memerdekakan setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang hidup senantiasa menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan renungkan bersama kebenaran firman Tuhan dengan tema Maka Tuhan akan memulihkan. Pembacaan firman Tuhan di pagi ini terdapat dalam 2 Tawari 7 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-15. Kita baca bersama. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudaraku, dalam menjalani kehidupan ini, lewat pembacaan firman Tuhan ini, setiap kita membutuhkan pemulihan dari Tuhan dalam area-area yang berbeda. Ada yang rindu, mungkin ada yang rindu dipulihkan keluarganya, kesehatannya, ekonominya, usahanya, dan sebagainya. Satu hal yang bisa kita pelajari hari ini lewat firman Tuhan ini, bahwa doa merupakan jalan yang dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan pemulihan bagi kehidupan kita. Ayat firman Tuhan hari ini
merupakan sebuah doa pemulihan yang secara langsung disampaikan oleh Tuhan kepada Salomo. Setidaknya kita belajar dari 3 hal mengenai doa yang membawa pemulihan dalam kehidupan kita. Pertama, doa yang disertai dengan apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Dengan sikap merendahkan diri. Kita belajar dalam firman Tuhan di pagi ini, Salomo adalah raja yang paling berhikmat di muka bumi ini. Tetapi melalui doa itu, Salomo dan umatnya diajar untuk merendahkan diri. Bahwa umatnya yang berdoa dengan merendahkan dirilah yang akan dijawab doanya. Doa yang dinaikkan atas kesadaran bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa dan bahwa kita bukanlah siapa-siapa tanpa Tuhan. Kita juga bisa mencontoh sikap Raja Yosafat yang dia berseru begini, "Ya Allah kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Itu dalam 2 Tawari 20 ayat yang ke-12. Poin yang kedua, doa yang mencari Tuhan, doa yang mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan adalah sikap bagaimana kita berusaha untuk bertemu dengan Tuhan. Bagaimana kita menyingkapkan hati dan pikiran untuk bertemu dengan Tuhan. Kita memberi waktu yang khusus dengan Tuhan. Dan bagaimana kita memberi kesempatan dan menunggu Tuhan berbicara untuk menyatakan apa yang Dia kehendaki bagi setiap kita. Poin yang ketiga, doa yang disertai dengan pertobatan. Nah ini Bapak Ibu, yaitu sikap yang berbalik dari jalan hidup yang salah kepada jalan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kudus, sehingga secara hakikatnya Ia membenci dosa. Karenanya kita harus memiliki kehidupan yang sesuai dengan kebenaran. Ketika kita datang berseru dengan kesungguhan hati dan sikap yang benar di mata Tuhan, maka Tuhan akan mendengar doa setiap kita. Sudahkah ketiga hal ini mencirikan doa-doa kita? Mari kita merefleksi diri kita melalui ayat firman Tuhan ini. Bagaimana doa yang Tuhan ajarkan kepada Salomo kepada kita? Dari ketiga hal yang disampaikan, adakah hal yang belum kita lakukan sehingga doa kita belum terjawab? Mari kita merendahkan diri, kita berdoa mencari wajah Tuhan dengan kesungguhan hati, lalu kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Maka Tuhan Allah akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa kita, serta Dia pasti memulihkan kehidupan kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita milikilah doa yang disertai dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Doa yang mencari wajah Tuhan yang disertai dengan pertobatan. Seandainya setiap kita menyadari kunci pemulihan terletak apa? Di lutut dan hati kita. Tuhan datang bukan hanya untuk mengampuni dosa-dosa kita, tetapi juga Dia datang untuk memulihkan kehidupan kita. Bahkan Tuhan memberikan pengharapan-pengharapan yang baru dalam kehidupan kita. Begitu juga kita lihat dalam kehidupan bangsa Israel yang kembali dari pembuangan di Babel. Mereka bersukacita karena apa? Tuhan memulihkan keadaan mereka. Mereka bersorak-sorai karena Tuhan menjawab doa mereka. Dalam Mazmur 126 dapat kita lihat bahwa apa? Ketika Tuhan memulihkan keadaan umatnya yang dikasihinya, maka umat tersebut hidup dengan sukacita, hidup dalam pengharapan kepada Allah. Tidakkah kita juga kita ingat tentang cerita tentang Naomi? Ketika terlanda kelaparan melanda Bethlehem, Naomi malah lari ke tanah Moab bersama suami dan kedua anaknya Malon dan Kilion. Singkat cerita begini, suami dan kedua anaknya mati. Lalu dia kembali dan orang berkata, "Betulkah itu Naomi?" Lalu Naomi menjawab, "Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan yang pahit dalam hidupku." Di sini mari kita lihat, Naomi kehilangan harga diri, kehilangan kepercayaan, sehingga ia menyuruh orang memanggil dia pahit. Tetapi ketika Tuhan memulihkan, Tuhan menyatakan kuasanya, Dia ampuni dan Dia kembalikan keadaannya seperti semula menurut gambaran rupa Allah. Bukan hanya Tuhan menyatakan kuasanya, tetapi juga Tuhan mengangkat kita dari kejatuhan. Ketika kita bertobat, Tuhan bereskan hidup kita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, maka sukacita yang dari Tuhan akan memenuhi hidup kita. Tuhan mengampuni dan memulihkan kita atas dasar Tuhan mengasihi kehidupan kita. Inisiatif itu datang dari Tuhan, tetapi kita perlu respon. Untuk apa? Menangkap inisiatif Allah. Kita perlu ini Bapak Ibu, kita perlu ini Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita perlu duit.
doa, usaha, iman, dan taat untuk merespon kasih Tuhan yang memulihkan hidup kita. Dalam 2 Tawari 7 ayat 14 itu, dia mengatakan, dan umatku, Tuhan Allah mengatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Mari kita merespon inisiatif Tuhan yang memulihkan hidup kita. Tidak ada keadaan atau situasi sepahit apapun yang Tuhan tidak sanggup pulihkan. Mari kita percaya pemulihan dan kesempurnaan yang bersumber dari Tuhan begitu banyak disediakan Tuhan. Dalam kelemahan-kelemahan pun lah Tuhan nyatakan kuasanya. Dalam hal terberat pun Tuhan Sang Pemulih sanggup untuk memulihkan segala sesuatu. Mari kita taruh pengharapan kita buat Tuhan. Kita meresponi Tuhan. Kita meresponi inisiatif Tuhan yang ingin memulihkan kehidupan kita. Karena tidak ada keadaan yang sepahit apapun yang tidak Tuhan sanggup pulihkan. Mari kita percaya bahwa rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Ketika kita memilih untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan Allah sanggup memulihkan kehidupan kita. Dia sanggup mengangkat kehidupan kita. Kita datang dengan hati yang merendahkan diri, hati yang mau bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka tidak ada yang tidak mungkin. Bapak Ibu, semoga kebenaran firman Tuhan ini memberkati setiap kita, memberikan harapan-harapan yang baru dalam kehidupan kita, bahwa tidak ada yang lebih indah di hidup ini selain kita hidup menaruh harapan kita sungguh kepada Tuhan. Tidak ada kehidupan yang terlalu hancur yang tidak bisa Tuhan pulihkan. Dia sanggup dan sampai hari ini Dia bekerja. Semoga kebenaran firman Tuhan ini tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi menjadi pegangan, menjadi rema, tuntunan jalan setiap hari demi hari. Firman Tuhan ini menjadi jalan terang bagi setiap kita. Dan kita bukan saja menjadi pendengar, tapi mari kita mempunyai hati yang merendahkan diri hadapan Tuhan, sehingga benih firman Tuhan ini kita mampu melakukannya lewat tuntunan Roh Allah. Mari Bapak Ibu, kita taruh hati kita, hidup kita sungguh kepada Tuhan. Kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Dia sanggup dan Dia sanggup. Mujizat Tuhan dinyatakan ketika kita merendahkan diri. Mujizat Tuhan dinyatakan ketika kita mau hidup dalam pertobatan. Damai sejahtera Allah menyertai Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun berada. Pemulihan Tuhan terjadi ketika kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, ketika kita benar-benar menaruh harapan kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mensyukuri kebaikan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Kita bersaat teduh sejenak, kita menaikkan permohonan kita, menaikkan ungkapan syukur kita atas kasih setia Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang besar. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu, untuk kebaikan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk benih firman-Mu yang Engkau taburkan bagi kami. Engkau berbicara bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berbicara buat kami bahwa Engkau sanggup pulihkan kehidupan kami ketika kami merendahkan diri di hadapan-Mu, mencari wajah-Mu dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka Engkau dari surga akan mendengar, mengampuni kami, serta memulihkan keadaan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau datang di dunia ini Tuhan, bukan hanya untuk mengampuni dosa kami, tetapi juga Engkau memulihkan kehidupan kami. Bahkan Engkau memberikan pengharapan-pengharapan baru dalam hidup kami. Kami taruh seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami punya hati yang mau inisiatif untuk meresponi apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan untuk berjalan seturut dengan kehendak-Mu, dan kami percaya pemulihan yang sempurna adalah pemulihan yang bersumber daripada-Mu Tuhan. Dan kelemahan-kelemahan kami Tuhan Engkau pakai untuk menyatakan kebaikan-Mu. Engkau Sang Pemulih, Engkau Sang Raja di atas segala raja. Kami menaruh harapan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat-Mu, pemulihan-Mu Tuhan terpenuhi, dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.